Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aran Lemuan, Stambuk A42120172. Saya dari kelas B Fisika 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membacakan materi yaitu yang berjudul Bumi dan Alam Semesta. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Pengertian kedua yaitu tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar dan di bagian luar adalah sabuk Kuiper dan piringan terbesar. Bagaimana terjadinya matahari? Terjadinya matahari berawal dari gas terkumpul dalam pusat yang padat dari sebuah putaran disk yang menciptakan protosun. Menurut ulasan Franz der Leif dari seorang astronom, suhu ini benar-benar panas dan tabrakan gas memicu reaksi nuklir yang mengubah protosun menjadi sebuah bintang. Proses ini membutuhkan waktu 1000 tahun. Kemudian lanjut pada teori alam semesta. Kelompok pertama berpendapat bahwa alam semesta ini sudah ada sejak dahulu kala, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Kelompok kedua berpendapat bahwa alam semesta bersifat terbuka alias open universe. Kemudian kelompok 3 berpendapat bahwa alam semesta ini tidak pernah ada. Kemudian terjadilah proses penciptaan lalu berkembang dan suatu ketika akan lenyap kembali. Kemudian lanjut pada bagian bumi sebagai planet. Yang pertama, bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 146,6 juta kilometer atau 1 astronomical unit. Kemudian, bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Kemudian, bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Gravitasi bumi diukur sebagai 10 kg-1 dijadikan ukuran gravitasi planet lain. Dengan gravitasi bumi dipatok sebagai 1. Bumi mempunyai 1 satelit alami yaitu bulan. Kemudian lanjut pada pengaruh pergerakan bumi. Yang pertama, pengaruh rotasi bumi. Gerak rotasi bumi menyebabkan cahaya matahari diterima oleh bagian-bagian bumi secara bergantian. Suatu saat bumi terkena cahaya matahari, maka bagian tersebut mengalami siang hari. Sementara ketika bagian tidak terkena cahaya matahari, maka bagian itu mengalami kegelapan atau malam. Akibat lain dari rotasi bumi adalah munculnya gerak semu dari matahari dan bintang. Ketika kita melihat bintang di malam hari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat, kemudian diganti oleh matahari yang juga muncul di timur dan menghilang di barat pada siangnya, kita merasakan seolah-olah mereka yang bergerak mengelilingi bumi, padahal yang sebenarnya bergerak adalah bumi. Kemudian lanjut pada pengaruh revolusi bumi. Selama bergerak, sumbu bumi membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus pada bidang eliptika atau bidang edar bumi. Akibatnya, lama pemanasan yang diterima setiap kutubnya berbeda-beda. Peristiwa ini yang merupakan pengaruh dari revolusi bumi adalah: yang pertama, adanya pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, gerak semu matahari, perbedaan lokasi kemunculan benda langit setiap bulannya. Kemudian lanjut
pada pembentukan benua dan samudra. Ada beberapa teori yang pernah muncul, namun dua yang terkenal diantaranya teori apungan benua. Teori apung benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener, yaitu seorang meteorolog dari Jerman. Teori tersebut dikemukakan pada tahun 1912. Wegener mengemukakan bahwa benua-benua itu dahulunya merupakan suatu super benua yang disebut Pangaea. Benua tersebut kemudian terpecah sejak 200 tahun lalu. Benua-benua tersebut bergerak dan berpindah secara perlahan selama jutaan tahun. Akibatnya benua-benua tersebut saling bergabung dan terpisah, dan saat lempengan-lempeng yang ditumpangannya bergeser di bola bumi. Pangaea berasal dari kata Yunani pon atau seluruh dan ge atau bumi. Pada mulanya Amerika Utara dan Eurasia merupakan segmen utara Pangaea yang disebut Laurasia. Benua-benua di bagian selatan tergabung pada Gondwanaland. Di sebelah timur terdapat Laut Teti. Selain itu terdapat laut sangat luas yang menjadi pendahulu Samudra Pasifik di Thalassa. Kemudian lanjut, teori apung benua baru ditemukan oleh para ahli pada tahun 1960 ketika ditemukan teori baru yang disebut teori lempeng tektonik. Para ahli meyakini bahwa benua-benua sudah bergerak sebelum Pangaea terpecah. Ada kemungkinan benua-benua tersebut suatu saat dapat menjadi utuh kembali. Jadi, pada awalnya hanya terbentuk suatu benua yang sangat besar yang disebut Pangaea dan dikelilingi satu samudra Thalassa. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi. Secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kerak bumi atau crust, yang merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Kemudian selimut atau selubung atau mantel, merupakan bagian lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Kemudian yang ketiga, inti bumi atau core, yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi. Logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian padat atau litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan, bagian cair atau hidrosfer yang terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Kemudian bagian udara, atmosfer, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, serta bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme atau biosfer. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.